Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari Garfield Team di sini untuk mempresentasikan hasil dari bisnis model Canva yang telah kami buat. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri Raffi Mufid Hawari dengan NIM 102022500172. Perkenalkan, saya Moreno Wijaya Hartono dengan NIM 1020225300060. Uh, saya Rasyan Khairusan dengan NIM 1020500300310. Dan saya Naufil Aslam dengan NIM 1020222500170. Perkenalkan, nama saya Daryl Mahardika Airel dengan NIM 10202225026. Langsung saja di sini kami ingin mempresentasikan bisnis model Canvas yang telah kami buat. Sebelumnya, ide bisnis yang kami buat itu adalah dengan nama Part-Time-Ku, di mana aplikasi Part-Time-Ku ini adalah penghubung dari individu yang ingin mencari pekerjaan part-time dan UMKM yang ingin mencari tenaga kerja part-time. Di sini ada key partners. Dalam key partners ini ada 6 poin. Yang pertama ada UMKM, ada universitas atau kampus seperti career center, lalu yang ketiga ada platform pembayaran, yang keempat ada pemerintah atau dinas tenaga kerja, terus yang kelima ada penyedia layanan cloud dan server, dan yang terakhir ada komunitas UMKM. Selanjutnya ada key activities. Di sini terdapat 6 poin juga. Yang pertama ada verifikasi UMKM dan pencari kerja. Lalu yang kedua ada mengembangkan dan maintenance aplikasi. Yang ketiga ada mengelola sistem pencocokan atau matching job dan kandidat. Terus yang keempat ada marketing dan akuisisi pengguna. Yang kelima ada pengelolaan data dan keamanan sistem. Dan yang terakhir ada customer support. Nah, oke. Selanjutnya ada key resource atau resource apa saja yang dibutuhkan agar ide ini tuh bisa terrealisasikan atau bisa berjalan dengan baik. Yang pertama itu ada aplikasi, bisa aplikasi di mobile ataupun dalam bentuk web. Yang kedua ada tim developer dan IT. Yang ketiga ada sistem keamanan dan verifikasi akun. Yang keempat ada database lowongan dan pengguna aktif. Dan lalu yang terakhir ada algoritma matching. Nah, selanjutnya ada value proposition. Value proposition itu adalah bagaimana kita membuat customer menjadi lebih happier atau bahagia. Yang pertama itu dengan menyediakan platform khusus kerja part-time. Lalu yang kedua adalah memudahkan UMKM mencari tenaga kerja cepat dan fleksibel. Yang ketiga, keamanan terjamin dengan sistem verifikasi dua sisi, baik di antara UMKM dan pekerja. Yang keempat adalah mendukung UMKM berkembang dengan akses tenaga kerja yang mudah. Lalu yang terakhir adalah bisa menjadi portofolio digital untuk karir ke depannya. Oke, selanjutnya ada customer relationship. Jadi customer relationship itu bagaimana kita berinteraksi dengan customer kita. Jadi kayak fitur-fiturnya apa aja. Jadi fitur pertama itu ada self-service platform, yaitu kayak penggunanya bisa cari dan apply kerja secara mandiri. Lalu ada live chat atau in-app messaging antara UMKM dan mencari kerja. Lalu ada sistem rating dan review dua arah. Jadi kayak customer dan pencari tenaga kerja bisa memberikan rating. Lalu ada sistem notifikasi dan personalisasi. Itu kayak merekomendasikan kerja sesuai minat dan jadwal. Lalu ada community engagement. Itu grup atau komunitas untuk sharing pengalaman kerja kita. Lalu ada channel. Jadi bagaimana kita bisa nge-reach customer kita bisa mendapat customer kita. Jadi
Yang pertama itu ada aplikasi mobile, bisa di Android, bisa di iOS. Lalu ada website juga, dan media sosial, dan yang terakhir itu digital ads. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian customer segments atau siapa sebenarnya pelanggan yang kita layani. Yang pertama itu ada UMKM yang membutuhkan pekerja part-time. Kenapa UMKM? Karena banyak usaha kecil dan menengah di Indonesia yang sebenarnya membutuhkan tenaga kerja tambahan, tapi tidak mampu atau tidak perlu merekrut karyawan tetap. Mereka butuh solusi yang fleksibel, cepat, dan terjangkau. Disinilah platform kita hadir sebagai jawaban. Yang kedua ada mahasiswa. Mahasiswa adalah kelompok yang aktif mencari penghasilan tambah di luar jam kuliah. Mereka memiliki waktu yang fleksibel, semangat belajar yang tinggi, dan ingin mulai membangun pengalaman kerja sejak dini. Platform kita memberikan mereka akses ke peluang kerja part-time yang sesuai dengan jadwal dan kemampuan mereka. Segmen yang terakhir atau yang ketiga ini ada pekerja freelance atau pencari kerja tambahan. Ini adalah mereka yang mungkin sudah bekerja, tapi ingin menambah penghasilan di waktu luang. Atau mereka yang memilih jalur freelance sebagai karir pertama. Segmen ini sangat melek ke teknologi, terbiasa bekerja secara mandiri, dan membutuhkan platform yang bisa menghubungkan mereka dengan klien secara efisien. Lalu selanjutnya kita masuk ke cost structure. Di sini kita melihat kira-kira biaya apa saja yang kita keluarkan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi ini. Jadi yang pertama tuh adalah biaya pengembangan dan maintenance aplikasi. Ini mencakup pembuatan fitur, perbaikan bug, dan update sistem agar tetap berjalan dengan baik. Terus yang kedua ada gaji tim. Karena dalam pengembangan aplikasi ini tentu kita butuh tim seperti developer, desainer, dan juga admin. Kemudian yang ketiga, biaya server dan cloud. Aplikasi ini berbasis online. Jadi, kita tuh butuh server untuk menyimpan data dan memastikan aplikasi tersebut bisa diakses kapan saja. Kemudian yang keempat, marketing dan iklan. Agar aplikasi tersebut dikenal banyak orang, kita perlu promosi melalui sosial media atau platform lainnya. Dan yang kelima, biaya operasional dan administrasi. Ini mencakup kebutuhan sehari-hari seperti pengolahan sistem, customer service, dan biaya administrasi lainnya. Kemudian yang terakhir, yaitu keamanan dan sistem verifikasi. Untuk yang terakhir ini nih, penting untuk menjaga data pengguna agar tetap aman dan meningkatkan kepercayaan user terhadap aplikasi kita. Kemudian kita masuk ke revenue stream. Yang pertama itu ada job posting fees. Perusahaan atau recruiter akan dikenakan biaya ketika ingin memposting lowongan kerja di platform kita. Kemudian yang kedua, advertising atau banners. Kita menyediakan slot iklan di dalam aplikasi sehingga brand atau perusahaan bisa memasang promosi mereka. Dan yang terakhir, ada komisi dari setiap perekrutan. Jadi, setiap kali ada kandidat yang berhasil direkrut, melalui platform kita akan mendapatkan komisi dari proses tersebut. Oke, mungkin dari saya segitu aja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu presentasi yang dapat kami sampaikan dari bisnis model Canvas yang telah kami buat. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan materi dari bisnis model Canvas yang telah kita buat bersama-sama. Dan yang terakhir mau saya sampaikan, kami berharap bahwa aplikasi Part Timeku ini bisa terrealisasikan
dan dapat berguna untuk para individu yang sedang mencari pendapatan tambahan, ingin mencari pekerjaan part-time, dan para UMKM yang ingin mencari tenaga kerja part-time secara aman dan terverifikasi bersama part-timeku. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada salah perilaku dari kami selama mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.